Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saiful Salam, dan salam berlimpah. Sahabat, saya akan beritahu Anda 7 faktor penghambat rezeki dalam hidup Anda. Untuk itu, simak video ini baik-baik. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan Anda subscribe agar Anda bisa dapatkan materi-materi terbaru dari saya. Baik, banyak sekali saya menjumpai orang-orang yang belum bisa menciptakan atau menemukan kunci rezeki dalam hidupnya. Sehingga tentunya banyak sekali kondisi finansial ataupun ekonomi yang sulit. Ya, mungkin Anda termasuk di dalamnya. Untuk itu, Anda perlu tonton video ini sampai habis karena saya akan jelaskan 7 faktor penghambat kunci rezeki dalam hidup Anda. Namun, dalam sesi video ini saya akan bahas 4 saja terlebih dahulu agar video ini tidak terlalu panjang. Nah, jadi pada dasarnya rezeki itu sangatlah berlimpah dalam hidup kita. Hanya saja kita tidak menyadari akan hal itu. Kita terlalu sibuk terhadap usaha-usaha yang kita lakukan, usaha nyata yang kita lakukan. Entah itu kita jualan jor-joran, kita melakukan pekerjaan dengan sangat-sangat ambisius dan sebagainya. Sehingga kita lupa bahwa rezeki itu sebenarnya sudah ada di dalam atau di depan kita. Tetapi kita tidak tahu, ya. Nah, itulah kenapa banyak sekali faktor penghambat rezeki dalam hidup yang tidak banyak orang menyadarinya. Faktor pertama adalah bernafsu, ya. Jadi nafsu di sini tentu saja yang saya masukkan adalah terlalu bernafsu, terlalu punya keinginan yang sangat kuat. Oke, baik, boleh yang namanya keinginan yang sangat kuat boleh, ya. Tetapi pada dasarnya ketika kita punya keinginan yang terlalu kuat, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga, bahkan kita tidak kenal waktu, ya, sampai-sampai diri kita itu berjuang habis-habisan untuk mencapai target kita. Nah, tetapi faktanya adalah banyak orang yang terlalu bernafsu, terlalu berkeinginan, ya, melakukan hal-hal yang menurutnya adalah baik, menurutnya adalah oke, menurutnya adalah tepat, tetapi pada akhirnya tidak kunjung juga didapatkan, ya. Jadi terlalu bernafsu ini adalah sumber dari segala sumber energi negatif, ya. Ketika Anda terlalu berkeinginan yang sangat kuat, ya, tentu diri kita akan terbebani, ya. Nah, saat diri kita terbebani inilah, ya, energi negatif itu seolah-olah menebal di dalam hidup kita, sehingga kita sulit mencapai apa yang kita harapkan. Oke, kita sudah melakukan usaha-usaha nyata. Katakanlah kalau misalnya Anda jualan online, Anda sudah beriklan, ya, iklan di Google AdWords ataupun di Facebook atau iklan Instagram dan melakukan iklan, ya. Tetapi pada kenyataannya saat Anda melakukan atau beriklan tersebut, ya, Anda terlalu ngotot, terlalu bernafsu untuk mendapatkan hasilnya, ya, maka sangat sulit, ya. Dan itu memang banyak sekali orang-orang yang mengalami hal itu. Mereka terlalu berharap, mereka terlalu bernafsu, ya. Mereka terlalu berkeinginan yang sangat kuat, tapi hasilnya nol, ya, tidak ada apa-apa. Nah, oleh karena itu Anda perlu tidak terlalu bernafsu atau mengurangi nafsu Anda. Terlalu berkeinginan itu buruk karena itu adalah penghambat dari rezeki dalam hidup Anda, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah merasa takut, khawatir, dan juga cemas terhadap kekurangan rezeki atau tidak dapat rezeki, ya. Jadi pada dasarnya banyak orang yang sangat takut, sangat khawatir, sangat cemas terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Misalnya ada orang yang baru buka usaha, ya, kemudian dia masih spekulasi, dia masih berencana, ini saya melakukan usaha A, kemudian saya melakukan teknik A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu ketika dia melakukan teknik-teknik itu, kemudian ada rasa ketakutan,
rasa kekhawatiran, rasa kecemasan, ya, kalau usahanya itu tidak berhasil, kalau hasilnya itu tidak ada, ya. Jadi di sini ada ketakutan akan rezekinya, kekhawatiran akan rezekinya, kecemasan akan rezekinya. Nah, ketika takut, khawatir, cemas, gelisah, dan hal-hal yang tidak baik di dalam dirinya itu ada atau tertanam di dalam dirinya, maka rezeki itu menjauh, ya. Rezeki itu tidak mau hadir, tidak mau datang. Itulah kenapa ketika orang takut akan rezekinya, takut tidak punya pekerjaan, khawatir kalau di PHK, cemas kalau misalnya gajinya tidak naik, takut kalau misalnya dagangannya tidak laku, khawatir kalau jualannya tidak laris dan sebagainya. Nah, ketakutan, kekhawatiran serta kecemasan itulah yang membuat rezeki kita terhambat. Oleh karenanya kita perlu menghindari, ya, ketakutan, kecemasan maupun kekhawatiran dalam hidup kita soal rezeki, ya. Tentunya Anda pun sudah paham yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ketika rezeki sudah dijamin, kenapa kita harus takut? Nah, ketika kita takut, itulah, ya, faktor dari penghambat rezeki, padahal rezeki sudah dijamin. Kalau kita tidak takut, kalau kita tidak cemas, kalau kita tidak khawatir, maka Allah tetap akan berikan rezeki pada kita, ya. Nah, jadi hilangkan atau mulai berlatih untuk mengurangi ketakutan, kekhawatiran serta kecemasan soal rezeki, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ikhlas. Maksudnya bagaimana? Nah, banyak sekali orang beribadah tujuannya untuk mendapatkan rezeki, katakanlah sholat duha, gitu kan. Kemudian ketika sudah sholat duha, dia membaca doa, ya, kemudian meminta kepada Allah untuk diberikan keberlimpahan rezeki. Tetapi nyatanya banyak orang yang sholat duha, ya, hasil ataupun rezekinya tidak begitu baik, ya, segitu saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini dikarenakan dia tidak ikhlas. Maksudnya bagaimana tidak ikhlas? Dia terlalu pamrih, dia berdagang kepada Allah. Kalau saya sholat duha, maka tujuan saya adalah mendapatkan rezeki yang berlimpah. Tujuan saya adalah agar rezeki saya banyak dan sebagainya. Nah, ketika tujuannya hanya itu saja, tidak ada keikhlasan dalam beribadah sholat duha, maka ya susah rezeki itu datang ke dalam hidup kita, ya. Atau ketika Anda sedekah, ya, Anda sedekah, kemudian Anda keluarkan sedekah itu kepada orang tertentu, katakanlah fakir miskin ataupun orang-orang yang tidak berpunya. Kemudian ketika Anda keluarkan, Anda merasa berat. Sudah Anda keluarkan, tetapi di dalam hati Anda berat. Kenapa tadi saya berikan yang nominalnya 10.000 ya? Kenapa tidak 5.000 saja? Padahal tadi ada 5.000. Nah, berarti tidak ada keikhlasan di sini, ya. Nah, tidak ikhlas ini cakupannya luas, ya. Anda misalnya bekerja tidak ikhlas, artinya Anda agak malas-malasan bekerja, kemudian agak malas-malasan jualan, agak malas-malasan berupaya. Anda tetap berupaya, Anda tetap bekerja, Anda tetap berjualan, tapi ada rasa malas di situ, ya. Sehingga rasa malas ini yang memunculkan ketidakikhlasan, ya, karena Anda tidak begitu bergairah dalam melakukan usaha itu, ya. Anda tidak ada upaya untuk semangat dalam melakukan pekerjaan itu, ya, sehingga Anda seolah-olah tidak ikhlas, ya. Baru kalau misalnya ada naik gaji, kemudian ada kelipatan gaji dan sebagainya, Anda baru semangat. Nah, di sini juga yang namanya tidak ikhlas di sini ini, ya. Yang namanya ikhlas ini perlu dilatih, ya, sahabat, ya. Tidak serta-merta ketika Anda melakukan sesuatu kemudian tiba-tiba ikhlas, tidak. Tetap perlu dilatih. Yang namanya ikhlas itu juga perlu dilatih, ya. Kemudian faktor yang keempat adalah pikiran kita ruwet, ya. Pikiran kita ruwet. Artinya apa? Saat pikiran kita ruwet, kemudian banyak sekali pikiran-pikiran bergejolak di dalam kepala kita, maka ini yang membuat hati kita tidak tenang. Pikiran ruwet, kemudian tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir dengan baik, maka ini adalah penghambat dari rezeki kita, ya. Saat pikiran ruwet, katakanlah Anda punya pekerjaan yang sangat banyak menumpuk, begitu kan, pekerjaan
A belum selesai, ada pekerjaan B lagi, kemudian belum selesai juga, ada pekerjaan C, dan seterusnya. Pikiran Anda sangat-sangat penuh, Anda sangat-sangat penat, ya. Saat pikiran Anda ruwet, kemudian Anda tidak bisa berpikir dengan baik, lalu rasa stres yang Anda dapatkan atau rasa stres yang Anda alami, maka pikiran ruwet ini itu menyebabkan faktor penghambat dari rezeki Anda. Anda punya banyak masalah, kemudian Anda pikirkan, yang Anda pikirkan adalah masalah bukan solusi, masalah dan masalah saja yang Anda pikirkan, maka yang terjadi adalah rezeki Anda sangat-sangat enggan untuk hadir dalam hidup Anda. Rezeki Anda akan menjauh, rezeki Anda tidak bisa datang terhadap diri Anda, ya. Nah, jadi itulah beberapa hal, ya, faktor-faktor yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan bahas faktor yang lain di video berikutnya. Sekian informasi dari saya dan inilah yang bisa saya bagikan kepada Anda, semoga bermanfaat, ya. Saya Saiful Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah.